Halo guys, perkenalkan nama gua Arya ya. Gua sekarang umur 19 tahun. Dan sekarang posisi kekayaan secara tabungan ada sekitar berapa ya? 10 juta. Kemudian sekarang kondisi lagi kuliah. Gua lagi kuliah di Malaysia. Yang mana sebenarnya nggak ada hubungan atau kepentingan apapun juga. Kemudian gue dapet pemasukan as in dari ortu ya. Ini gue transparan aja supaya jelas posisi gue di mana. Gue nggak bilang gue anak, bisa dibilang gue dari keluarga dengan kekayaan menengah ke atas. Jadi gue nggak bisa gue bilang bahwa gue benar-benar perintis. Tapi ya ini ini stats awal gue lah. Gue kasih tahu aja secara transparan. Pemasukan per bulan ya. Per bulan yaitu gue dapet 3 juta ini bersih buat trading, plus untuk biaya hidup di Malaysia ya, karena gue kuliah di Malaysia ngekos. Ini nggak dianggap biaya kos ya, biaya kos udah ke cover, udah di separate hitungannya, udah dipisah. Ini pure buat makan dan biaya tambahan lainnya, misal buat beli buku dan lain-lain itu udah termasuk. Itu sebanyak 8 juta guys. 8 juta per bulan. Dengan rata-rata ya 8 juta per bulan. Tapi di sini makan biasa sekitar sekali makan berapa ya? Ya itulah, pokoknya segitu. Tapi biasa ini dari 8 juta, sisa kalau dihitung-hitung sisa sekitar 2 juta. 2 juta atau sekitar 1 juta. Ya kurang lebih segitu. Oke. Ini stats atau ya profil sekarang ya. Kemudian secara personality, gue orangnya dari didikan orang tua gue ya, gue orangnya lebih sopan bisa dibilang, dan juga lebih condong ke yang anak baik-baik aja. Artinya nggak bukan yang suka party, bukan yang suka bolos kelas, terus nakal-nakal.
ngomong kasar, gue enggak. Ya menurut gue sebenarnya nggak terlalu masalah juga gitu buat itu, cuman itu karena didikan aja ya, karena didikan dari orang tua. Kemudian gue orangnya bisa dibilang lumayan, karena sopan ini menjadi sabar. Tapi sabar ini ke orang lain. Tapi kalau ke diri sendiri itu nggak terlalu, secara personality ya. Nah secara habit, ini gue bakal bagi menjadi 2 ya. Pertama kita highlight dulu yang jeleknya, terus nanti kita highlight yang bagusnya. Secara habit, yang jelek adalah gue sekarang masih suka melakukan namanya doom scrolling ya. Yaitu ketika kamu atau lo nge-scrolling di sosial media kayak TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts, untuk nggak jelas lah, lu nggak tahu lu ngapain, lu bukan nge-research tentang apapun, lu bukan konten kreator lagi mencari tren, ya kan? Lu cuman ngabisin waktu doang. Doom scrolling itu biasa sekitar makan waktu berapa? 3-4 jam per hari. Ya lumayan kronis. Cuman ini on and off juga. Hari ini kebetulan lagi parah-parahnya, makanya gue mutusin buat mulai kembali secara clean dan untuk mendokumentasikan aja gitu bahwa ini journey gue, ini titik awal gue, dan gimana caranya buat berkembang gitu, atau ya berkembang dari situasi sekarang. Selain doom scrolling, gue juga ini gue udah 2 minggu atau seminggu lah nggak ngelakuin, tapi lumayan kecanduan main Mobile Legends juga guys. Ya lumayan kecanduan main Mobile Legends. Rank tertinggi gue Mythic Immortal, cuman karena gue pemain solo jadi nggak terlalu bisa kemana-mana. Skillnya mentok di skill solo player aja, nggak bisa nyampe ke yang pro player karena nggak bisa main tim gitu ya. Either way itu nggak penting. Ya ini lumayan kecanduan, bisa nanti kalau misalnya lagi kecanduan bisa main 4 jam. Tapi 3 jam, 4 jam sama 4 jam ini nggak tiap hari juga ya. Cuman ini kalau lagi kambuh lumayan kayak gitu. Kemudian ini sebenarnya bisa dibilang aib, cuman gue mau reframe ini sebagai titik awal gue mau setransparan mungkin, dan gue pengen kalian kalau misalkan kalian punya habit buruk ini juga, mari kita berubah gitu ya. Gue tahu ini jelek dan gue bener-bener anti dan oppose terhadap hal ini gitu. Jadi sama sekali nggak mendukung. Dan ya itu adalah terkait masturbasi ya guys ya, dan pornografi. Ya intinya gitu. Jadi kadang suka namanya istilahnya tuh relapse. Jadi setelah berapa minggu berusaha buat menahan, nanti akan ada hari-hari relapse, entah karena ada trigger atau apapun yang lain, akhirnya balik ke habit buruk ini lagi. Untungnya gue nggak ngerokok dan nggak alkohol, dan gue nggak bakal pernah mencoba karena takutnya gue kecanduan guys. Karena main Mobile Legends aja kecanduan. Sekarang dari sisi good habit yang gue punya, sebenarnya nggak ada good habit yang bener-bener gue punya ya. Mungkin gue orangnya ini, paling gue habit ini aja. Kalau makan,
lumayan clean. Jadi bukan yang junk food, dan itu gue nggak suka. Gue lebih sukanya kayak yang clean. Kenapa ini ngaruh? Ini bakal ngaruh ke energi, kurang lebih gitu ya. Nah, ini tambah lagi ke personality gue ya. Orangnya mungkin bisa dibilang agak aneh, atau ADHD, atau bisa dibilang gitulah ya. Ini kalian bisa konfirmasi dengan teman-teman gue di SMA. Banyak yang bilang gue aneh, tapi gue berusaha buat reframe itu sebagai bukan hal yang buruk, karena kita harus menjadi outlier, kita harus menjadi yang beda dari kalangan orang gitu ya. Kita harus menjadi above average. Jadi menurut gue nggak masalah dibilang aneh, karena misalkan apakah Elon Musk aneh? Iya, dia aneh, cuman dia orang paling kaya di dunia gitu. Kemudian ada juga Pavel Durov yang punya Telegram. Dia nggak pernah bawa HP. Dia nggak punya HP. Dia punya HP, cuman dia jarang banget pakai HP. Bahkan pergi-pergi nggak bawa HP. Untuk standar sekarang, itu suatu hal yang sangat aneh gitu kan. Nggak bawa HP, cuman ya dia juga seorang bilioner dan mendirikan Telegram. Jadi gue nggak masalah dengan aneh. Nah, dengan aneh yang ini muncul kepribadian yang suka untuk namanya itu anti mainstream. Artinya apa? Artinya justru gue dulu suka melakukan hal yang berlawanan dengan tren. Jadi misalkan trennya lagi orang untuk misalkan apa, untuk apa ya, misalkan orang di klub gitu kan, bukan di klub, misalkan orang itu ada acara ulang tahun lah, cuman ada sedikit DJ-nya. Mainstreamnya trennya adalah untuk lu jadi cool ya kan, nggak banyak gaya, jadi cool dan diem aja. Nah, gue nggak suka, dan gue lebih pengen mengekspresikan diri dan nggak malu-malu dan enjoy aja. Jadi gue bener-bener seakan-akan ingin melawan arus. Ketika orang fokus untuk misalkan ngerjain PR, dapat nilai bagus dengan nyontek PR orang lain. Nah, gue enggak, tapi gue tetap melakukan cara gue sendiri. Nah, itu juga salah satu yang personality dari gue adalah gue orangnya idealis lah. Idealis dan punya cara pandang gue sendiri, cara pandang yang gue pengen kayak gimana. Jadi dan salah satu halnya yang gue pengen adalah gue orangnya lumayan jujur. Jadi gue nggak mau nipu orang cuman buat dapat duit, nipu orang cuman buat dapat nilai bagus dan lain-lain. Menurut gue bakal nipu kalau itu nyampe ke ranah membahayakan nyawa. Misalkan dulu ada film namanya A Good Lie. Jadi artinya di filmnya dia ada orang dari negara yang third country gitu kan, negara berkembang. Kemudian ada seorang dari sana yang pergi ke negara berkembang buat bekerja. Akhirnya dia balik, dan kemudian kemudian dia memberikan akses untuk ke negara berkembangnya, negara majunya itu ke temennya. Dan temennya kan bohong kalau dia tuh orang yang udah punya akses itu. Itu kan memberikan opportunity gitu, atau good lie. Misalkan ditanya sama pembunuh siapa, ya gitulah, pokoknya jujur ya. Itu stats awalnya. Nah, sekarang lanjut ke goals ya. Sebelum ke goals, ini pandangan gue tentang hidup guys. Pandangan tentang hidup.
Menurut gua hidup itu seperti sebuah game. Game namanya itu MMORPG. Gue sebenarnya nggak pernah main juga, cuma karena gue pernah baca novel dan baca cerita-cerita dari orang yang main game MMORPG ya. Jadi mungkin salah, tapi dengerin dari deskripsinya aja. Ini tuh adalah sebuah game ya, dimana lu bebas mau ngapain aja. Lu bebas mau ngapain aja. Tentu saja lu perlu tetap taat kepada aturan ya, karena kita hidup berdampingan. Kita hidup berdampingan sebagai masyarakat. Jadi tentu saja supaya ada keadilan dan juga nyaman ya untuk hidup, nggak ada kekerasan, nggak ada pembunuhan, kita menaati aturan-aturan yang ada. Namun selain itu, sebenarnya lu bebas mau ngapain aja. Dan ini gue bagi menjadi dua. Ada main storyline dan side quest. Main storyline ini artinya misalkan lu melakukan sesuatu yang memajukan memajukan kesejahteraan manusia. Lu membantu orang sesama manusia di dunia ini. Mungkin nih gue juga nggak tahu. Salah satunya seperti misalkan memecahkan masalah untuk world hunger ya. Jadi kan masih ada orang-orang di negara berkembang yang masih kelaparan. Mungkin memecahkan itu main storyline. Side quest bisa apa aja. Lu kerja di suatu toko gitu kan. Sebenarnya nggak ada pengaruh besar yang lu berikan kepada dunia secara keseluruhan dan juga terhadap peradaban manusia tuh lu nggak terlalu ngefek apapun, cuman yang nggak apa-apa juga. Lain-lain ya. Nah, gua sendiri ini masuk ke goals gua ya. Goals gua sendiri akhirnya nanti gue juga belum tahu mau ngapain. Tapi gue pengen untuk bisa ngapain aja. Gue bebas. Ya, untuk memiliki sebuah freedom. Untuk mendapatkan sebuah freedom. Itu goals long term. Gue sendiri punya inklinasi atau kecenderungan untuk ingin membantu orang ya. Dan memecahkan sebuah permasalahan dunia. Misalkan ini, menyelesaikan world hunger, salah satunya ya, contohnya ya. Nah, midterm ya adalah punya banyak duit guys. Preferably pengennya punya 10 juta ya, 10 juta dolar atau sekitar 170 miliar. Ini gua bisa dibilang comfortable lah. Bisa ngapain aja. Kalau beneran goals tertingginya ya setinggi-tingginya lah. Cuman gue pengen mencapai segini ya untuk comfortable-nya. Nah, goals gue untuk sekarang untuk bisa mencapai midterm berarti short term-nya ya. Ini yaitu setahun
sampai 2 tahun lah. Yaitu fokus. Kemampuan untuk fokus. Gimana caranya gue bisa menjadi orang yang bisa fokus, nggak kemakan banyak distraksi, nggak kemakan arus kanan kiri. Itu satu hal yang gue pengen lakuin, fokus. Itu goals gue. Nah sekarang masuk ke strategi. Gimana caranya gue bisa melakukan untuk mencapai goals ini. Nah di sini gue ibaratkan juga game hidup kita ini seperti main game lagi. Kalau tadi gamenya itu secara garis besar itu seperti MMORPG, kalau strateginya atau gameplaynya itu tuh seperti AFK game. Nah gue jelasin lagi secara deskripsi karena gue juga sebenarnya nggak main game AFK, tapi gue pernah tahu konsepnya dan menurut gue ini mirip. Istilahnya adalah lu punya karakter, lu nyuruh dia melakukan sesuatu, kemudian dia akan melakukan hal itu terus menerus, grinding hingga akhirnya dia mencapai sesuatu hal. Nah ini ini bebas, lu mau menempatkan karakter ini di tempat mana dengan strategi dan kombinasi yang lu mau untuk melakukan suatu hal terus-menerus. Nah, ketika dia melakukan suatu hal terus-menerus, ya lu biarkan aja dia melakukan hal tersebut tanpa mengganggu lagi atau tanpa merubah strategi setiap saat gitu. Nah, ini kenapa mirip dengan kita ketika kita dalam kehidupan. Menurut gua kita dalam kehidupan juga sebenarnya nggak perlu banyak mikir. Ide itu penting, cuman buat orang seperti gua yang masih awal-awal dan nggak punya banyak uang juga, menurut gua ide itu bagus tapi jangan kebanyakan. Lebih penting adanya aksi lebih penting dibandingkan ide yang tapi tidak direalisasikan. Cuma tetap perlu, ide itu tetap perlu, mimpi itu perlu, tapi setelah itu aksi bro. Jadi aksi, nah itu core gameplay dari kehidupan. Lu tentuin goals lu mau apa, ya kan, long term, mid term, short term, jangka panjang, menengah, dan pendek. Kemudian lu tentukan untuk mencapai goals lu yang pendek, goals jangka pendek, lu harus melakukan apa. Nah, lu melakukan hal tersebut dengan habit. Istilah dengan AFK. AFK itu lu gak ngapa-ngapain. Dan lu gak memberikan effort banyak. Cuman ya berjalan aja. Dan konsisten setiap saat, setiap hari. Jadi lu gak perlu motivasi yang gede-gede juga menurut gua. Lu gak perlu motivasi gede, lu gak perlu burn out setiap hari. Yang perlu lakukan adalah lu butuh konsistensi dan lu butuh percaya pada hal yang lu lakuin. Jadi lu punya goals, nextnya lu lakukan aksi ya. Lakukan aksi. Tadi gue bilang, ideal game lu pertama pilih strategi. Pertama lu punya goals dulu, kemudian strategi, kemudian lu terus aksi gitu. Jadi punya goals, punya strategi, kemudian lu lakukan aksi. Nah aksinya ini adalah aksi yang sebuah habit. Habit itu gimana?
nggak butuh motivasi. Mungkin buat mulai butuh, tapi setelah itu lu kayak gosok gigi istilahnya, lu tiap hari juga gosok gigi, lu tiap hari nafas. Nah, itulah yang harus lu lakukan untuk nge-maintain habit ini. Lu nggak butuh banyak, lu lakukan itu ya karena ya lakuin aja gitu, karena itu lu udah terbiasa gitu, nggak butuh motivasi banyak. Ya, dan konsisten ya tiap hari. Nah, aksi atau habit. Nah, sekarang buat gue sendiri, karena short term gue adalah fokus, maka aksi yang gue lakuin atau habit yang mau gue bentuk adalah pertama, meditasi guys. Kenapa meditasi? Meditasi itu seperti nge-gym. Kita kayak nge-gym, kita melatih otot, cuman ototnya alih-alih otot rangka, otot untuk menggerakkan hal di dunia nyata. Ini adalah otot pikiran kita untuk kita menggerakkan attention kita, fokus kita, atensi kita ke hal-hal yang benar, ke hal-hal yang kita mau fokuskan, bukan ke distraksi dengan hal-hal lain. Jadi ini melatih pikiran buat bisa fokus tadi gitu. Selain meditasi yang gue lakukan juga udah sih buat fokus itu dulu aja. Itu pun gue udah punya pencerahan ini, gue udah punya ide untuk meditasi itu bisa dibilang dari 3 tahun lalu gitu, tapi dari dulu nggak ada aksi. Jadi yang gue butuhin sekarang bukan ide tapi aksi guys. Selain meditasi, ini good habit ya, gue juga mau menghilangkan semua bad habit gue tadi ya, yaitu doom scrolling, main game kebanyakan. Sebenarnya main game menurut gue nggak masalah karena dia mengajarkan lu sesuatu hal yang penting juga ya. Untuk dari game gue sadar bahwa gue tuh outlier. Ini sedikit cerita ya, main game Mobile Legends ya, buat kalian yang misalkan main game Mobile Legends juga, karena itu satu hal yang lumayan terkenal lah di Indonesia. Misalkan gini, gue pakai sebuah hero atau karakter di game tersebut, namanya Kimi. Nah, gue bermain dengan karakter tersebut, dengan itemnya, itu dengan cara yang unik. Gue pakainya pakai DHS, pakai Golden Staff, dan juga pakai Feather of Heaven gitu. Itu orang-orang nggak ada yang pakai bro. Pakai Malefic Gun juga, itu orang-orang nggak ada yang pakai. Tapi gue pakai dan itu works. Itu mengajarkan bahwa meta atau yang orang lakuin, yang orang bilang ke lu itu nggak selalu benar. Dan lu tinggal percaya aja dengan apa yang lu lakuin, dan lu coba terus dan ada dasarnya. Ya ada dasar pemikirannya, lu cobain berhasil, ya udah, nggak penting gitu apa yang orang lain katakan, nggak berlaku lagi. Dan juga gue mencetuskan namanya Leslie Midland. Kenapa? Karena dia tuh damage-nya itu true damage, jadi nggak penting mau ada magi atau enggak. Kalau yang nggak pernah main game, intinya adalah ada suatu norma dalam cara bermain game tersebut pada level tertentu. Tapi gue melihat lebih dalam, namanya first principle thinking-nya.
gue melihat lebih dalam dasar dari cara game itu bekerja, dan kemudian baru gue cetuskan solusi-solusi yang orang-orang tuh nggak pernah pikirkan gitu, dan mereka merendahkan kayak lu mah main-main, lu mah nggak serius itu. Padahal itu sebuah cara yang valid, cuma mereka nggak pernah berpikir aja, mereka terlalu fokus ke norma atau yang umum, apa yang normal. Nah, itu gue bisa transfer pemikiran tersebut ke dunia nyata, bahwa gak semuanya orang katakan di luar sana itu benar apa adanya. Kalau apa yang lu pikirkan dan ada dasar pemikirannya, dan lu try, dan it works, ya gak masalah. Makanya ini yang gue lakukan. Kalau orang-orang, ya karena gak semua orang itu benar gitu, walaupun intensinya benar. Intensinya pengen lu berhasil dan lain-lain. Tapi nggak ada yang 100% benar di dunia ini, guys. Jadi asal you trust yourself, lu terus berpikir, lu terus belajar, menurut gua lu bakal sukses. Tentu saja buat orang yang bisa mendengarkan video ini ya, artinya mereka ada di posisi yang lumayan oke lah. Kenapa? Maksudnya lu nggak di negara yang lagi perang, lu nggak di negara yang benar-benar orang-orang tuh kelaparan, jadi lu masih bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau lu berada di negara tersebut, chance-nya, kemungkinannya jatuh sangat rendah gitu. Menurut gua, kalau lu masih bisa dengerin video ini di waktu luang yang lu punya, gue yakin kalian bisa. Semoga. Ya tapi, ya coba aja, nggak ada salahnya. Kalau nggak nyoba, masa mau gitu aja, ya kan? Cuma ada dua opsi gitu. Ya, dan terakhir kita mau menghilangkan ini ya, habit lust ya, atau ya itulah lust. Kalau kalian nggak tahu, kalian cari sendiri apa itu artinya di bahasa Indonesia ya. Intinya berkaitan dengan tadi mana ini gitu. Dah, itu yang gue mau lakuin buat sekarang, habitnya. Terus apa ya? Kalau gue mau ceritain gimana caranya, cara gue mencapai goals yang kedua tadi, mencapai 10 juta dolar. Nah, gue sekarang kan punya sekitar 10 juta ya. 10 juta, kemudian gue hitung-hitung dengan pemasukan 2 bulan ke depan, itu bakal dapat sekitar 19 juta lah total ya. Jadi punya 19 juta. Nah, itu gue hitung-hitung kurang lebih menjadi 1.000 dolar. Nah, kemudian gue bakal trading, guys. Gue bakal trading. Ini strategi midterm. Gue bakal trading. Kemudian gue pengen dapet, kita bakal nge-ride ya. Kita bakal nge-ride sebuah trend. Kita tradingnya specifically XAU/USD. Kita bakal nge-ride sebuah trend. Trend ini menurut gue bakal ada pasti ada sebuah trend setiap bulan atau setiap 2 bulan lah. Menurut gue bakal pasti ada sebuah trend. Nah, kita bakal masuk satu posisi dalam sebuah trend. Kita risk-nya 5%.
setara dengan 100 pips ya. Nah, menurut gue kalau tren daily ya, tren daily, ini dia bisa average-nya bisa 2000 pips. Jadi kita kepengen atau kita incarnya adalah untuk setiap ride dalam sebuah tren kita dapat 100%. Ya, 100%. Jadi, nah ini kita anggap secara buruk aja gitu, atau secara pesimis, kita dapat trennya setiap 3 bulan sekali, dapat 100%, alias kita bakal 2 kali yang kita punya. 3 bulan sekali artinya dalam setahun ada 4 kali guys. Artinya dari $1.000 jadi 2.000, jadi 4.000, jadi 8.000, 1, 2, 3, 4 ya, jadi 16.000. 16 jadi 32, jadi 64, jadi 128, jadi 256. 256 jadi 512, jadi 1024, jadi 2028 menjadi 4.000 sekian ya. Jadi berapa? Iya, jadi ini tuh 1.000 berarti 1 juta gitu ya. Ini 4 juta. 4 juta menjadi 8 juta menjadi berapa? 16 jadi 32 jadi 64 ya. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, ini tahun keempat. Nah, jadi secara goals kita mau mendapatkan $64 juta dalam waktu 4 tahun ya. Ini sekitar 1 triliun lah. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah effort yang gua butuhkan untuk dari $1.000 ke $2.000 sama seperti effort gue dari $2.000 ke $4.000. Sama seperti effort gue 4.000 ke 8.000, dan sama seperti effort gue dari 4 juta jadi 8 juta dolar, 8 juta jadi 16 jadi 32 jadi 64. Itu effortnya atau difficulty-nya ya, atau kesusahannya. Gimana sih? Difficulty-nya itu sama. Gue harus mendapatkan 100% setiap 3 bulan. Difficulty sama. Jadi kalau kalian bilang, wah gila lu, 4 tahun dapat 1 triliun. Pertanyaan gue, ini make sense nggak? Dari 1.000 ke 2.000 gitu. 1.000 ke 2.000 dalam waktu 3 bulan, apakah ini possible? Kalau ini possible, berarti seluruh rangkaian ini juga possible. Hingga nanti gue yakin ada cap-nya juga. Jadi mungkin pada suatu saat akan susah buat gue ngedua kaliin. Jadi 64 ke 128, mungkin ini mentok. Ini kita udah gak bakal bisa lagi ngedua kaliin. Mungkin nanti kita mentok per tahun cuma bisa 30% guys. Per tahun 30%. Nah itu gue udah mencapai lah financial freedom. Dan gue gak perlu pikir panjang tentang duit lagi gitu. Jadi itu secara strategi buat dapat uangnya ya. Kita udah bahas awal, bahas pandangan gue tentang hidup, pandangan gue tentang cara menjalani hidup dan strateginya. Jadi kita ini aja, jalani sesuatu hal dan lakukan terus setiap hari secara habit gitu. Kemudian kita bahas tentang cara kita
mendapatkan goals midterm kita ya, yaitu $10 juta. Kemudian yang pengen gue notes juga itu menurut gue dalam trading penting banget buat lu menjadi atau lu dalam kondisi yang lumayan tip top. Kondisi yang lumayan tip top ya. Nah, apa itu artinya? Itu artinya tidurnya cukup. Artinya tidur cukup, guys. Nah, untuk itu gue sadar bahwa gue sekarang gak punya habit tidur yang baik. Artinya apa? Kalau gue gak punya apapun untuk gue lakukan di kemudian hari, pada pagi hari, maka gue akan kacau tidurnya. Gue akan tidur begadang, dan gue akan bangunnya tuh sangat-sangat siang. Makanya gue pengen gue harus setiap hari ada sesuatu kesibukan. Supaya pada akhirnya bakal bangun pagi. Jadi gue Senin sampai Jumat gue kelas university atau kuliah, kelas kuliah. Kemudian Sabtu dan Minggu itu gue ikut kelas Pilates. Itu guys. Kenapa Pilates? Karena gue pengen coba aja sih. Karena dulunya gue tertarik dengan sport science sebenarnya, terkait olahraga. Dan gue akhirnya mikir, Pilates itu secara fisioterapi, secara kerangka tubuh, secara cara dia melatih tubuh tuh lumayan oke itu. Dia fokus untuk alignment yang benar, melatih pergerakan yang benar gitu. Dan ini bakal nyambung ke gua yang nanti ingin belajar tentang fascia. Ini adalah sebuah komponen di tubuh kita selain otot, guys. Selain otot, selain ligamen, selain tendon, ada juga namanya fascia. Itu belum terlalu mainstream ya di dunia olahraga atau di dunia biologi. Cuman ini udah ada beberapa anekdotal ya, artinya klaim pribadi, tapi banyak yang klaim ya. Dan juga atlet-atlet yang udah melakukan hal tersebut, dan hal tersebut membantu karirnya dalam bertanding. Jadi gue pengen melakukan hal tersebut. Makanya gue nggak pengen membangun otot kebanyakan sebelum gue bisa memperbaiki fascia tersebut. Cuman itu mah side quest aja, bukan fokus kita sekarang. Paling plusnya gue pengen bahas juga tentang tidur sih. Jadi tidur itu guys, sebenarnya gue agak nggak suka sama tidur. Kenapa? Karena gue merasa bahwa tiap hari setelah gue tidur itu seperti gue tuh melupakan sesuatu yang penting. Kayak misalkan hari ini nih, gue habis mendapatkan sesuatu hal atau mendapatkan sebuah pencerahan bahwa gue hidupnya harus gini. Gue udah enak nih ritme dalam bergeraknya tuh udah enak. Oh iya, olahraga, makannya sehat ya kan. Tapi abis tidur besoknya tuh kayak jadi orang dongo lagi, langsung balik ke settingan awal, yang mana jadinya
jadi apa ya, balik ke bad habit lagi. Menurut gue itu emang mekanisme tidur, dimana memori-memori baru yang gak terlalu penting atau bahkan yang penting pun itu dilupakan secara sedikit gitu, kayak dilemahkan. Jadi seluruh ingatan kita tuh dilemahkan atau dihapus sedikit setiap harinya. Makanya yang kita nggak ingat-ingat, yang kita lupakan, yang kita nggak lakuin, ya akan hilang. Namun enaknya juga adalah untuk bad habit, kalau kita nggak ngelakuin secara berapa lama, menurut gue juga bakal hilang. Jadi kita nggak perlu melakukan suatu hal aktif untuk menghilangkan bad habit. Kita cuma tinggal ya biarkan dia hilang aja oleh memori kita. Dan kita terus membangun habit baik dengan cara tiap hari kita terus menerus melakukan hal tersebut. Karena pada akhirnya nanti ketika dia sudah sedikit dilupakan, kita lakukan, otaknya bakal mengingat kembali nih, oh iya, tiap hari harus melakukan ini. Dan kemudian nanti otaknya bakal memperkuat, namanya tuh ada namanya sinapses atau apa ya namanya, neuron, jaringan otak itu bakal diperkuat. Jadi kita bakal menjadi lebih kuat habitnya. Itu tentang tidur. Kemudian gue bakal bahas juga tentang apa ya yang penting ya, tentang sabar sih. Harus sabar sih guys. Nah, ini konsep ini gue dapetin dari main badminton. Karena gini, gue udah tahu teorinya, cara mukul raket yang benar, cara mukul shuttlecock yang benar. Tapi kalau ketika lu main, lu mikir semua itu, main ini nggak benar akhirnya, karena lu nggak punya habitnya. Nah ini gue juga belajar dari meditasi gitu. Jadi lu harus bangun fondasinya step by step dari awal. Lu nggak bisa langsung pengen jago. Walaupun lu ngerti, lu tahu idenya, tapi lu nggak bisa karena lu harus step by step aja gitu. Dari awalnya kalau badminton ya, menurut gue pertama-tama lu harus bisa dulu megang raket yang bener, dan lu harus melakukan itu dengan sembari tetap fokus dengan yang ada di sekitar. Jadi lu pegang raketnya, lu fokus, dan lu lakuin itu buat misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya udah lu gak perlu mikirin hal lain. Lu bener-bener fokus tiap sesi, lu belajar caranya untuk megang raket dengan lebih benar. Hingga itu menjadi suatu alam bawah sadar. Nanti nextnya kita bisa tambahkan lagi habit baru. Habit untuk misalkan posisi tubuhnya. Ketika lagi defense misalkan nunduk, kalau lagi attack raketnya naik. Nah itu kita bangun lagi perlahan, misalkan sekarang lebih cepat, belajar cuma sebulan. Next nanti pergerakan di lapangannya gimana. Next nanti ketika mukul, hentakan tangannya gimana. Itu harus dibangun secara step by step gitu. Jadi dalam hidup lu cuma tinggal butuh namanya intensi. Kita mau punya intention, keinginannya kayak gimana. Keinginan untuk misalkan nge-score dalam badminton, kita punya intensi tersebut. Nanti yang jalan habit kita bakal langsung ngerespons. Nah sama, kita punya intensi untuk jadi kaya, yang jalan habit kita, tapi nggak bisa langsung semuanya kita pengen cepet, pengen instan, pengen langsung berjalan semuanya, nggak bisa. Satu persatu. Pertama lu harus bisa fokus dulu. Artinya apa? Lu bangun fokus lu dulu dengan cara habit, dengan cara tadi meditasi. Nah
Berkaitan dengan habit, ini penting juga ya. Berkaitan dengan habit guys. Ada cara untuk membangun habit. Cara bangun habit. Ini ada lebih panjang lagi. Cuman intinya adalah tiap kali lu membangun habit, lu jangan langsung ngarep lu langsung bisa lakuin habit tersebut dengan perfect, dengan ideal setiap hari. Enggak. Mungkin seminggu pertama lu bisa, tapi minggu kedua lu jangan harap sama seperti minggu pertama, karena nanti motivasi udah hilang. Dan lu jangan mengandalkan motivasi, emang salah gitu. Yang lu lakuin adalah ini, namanya minimum viable goals. Tapi lu nggak perlu tahu itu orangnya Justin S. Sung. Ya lu bisa cari di YouTube. Dia pakar studi dari Australia. Lu bisa belajar, tapi terserah. Jadi caranya adalah ini. Ketika lu mau melakukan sesuatu, lu nggak usah apa ya, bener-bener bilang ke diri lu bahwa lu bakal melakukan tersebut secara lama gitu. Misalkan lu mau belajar, lu bilang aja, oke, gue nggak harus belajar selama sejam atau 2 jam, gue nggak harus belajar menyelesaikan materi, gue cuman harus melakukan buka bukunya dan belajar selama 2-3 menit aja. Setelah itu stop, nggak usah lanjut. Kalau pada saat itu lu kekeh tetap pengen lanjut, lu apa namanya, bersikeras ya untuk tetap melakukan hal tersebut, ya udah sok aja hingga pada akhirnya lu capek dan lu mentalnya udah secara otak ya udah turun, momentumnya udah hilang, ya udah stop aja. Tapi lu ini 2-3 menit lakuin terus setiap hari. Jadi misalkan lu mau olahraga idealnya misalkan 60 menit sejam. Nggak usah, lu cuman tinggal datang aja ke gymnya dan olahraga 2 menit aja. Setelah itu lu ngerasa, oh iya hari ini kayak lagi moodnya enak nih buat nge-gym, ya sok aja nge-gym. Tapi nanti misalkan 30 menit kemudian momentumnya hilang nih, ya udah stop aja. Nanti lu bangun itu terus menerus, lama kelamaan hasilnya bakal muncul dan lu momentumnya bakal lebih besar gitu, bakal kebangun sendiri momentumnya. Jadi lu jangan terlalu memaksakan lah. Begitu guys, kurang lebih gue udah bahas stats gue atau kondisi gue sekarang. Kemudian gue bahas goals yang gue punya, gue bahas pandangan gue tentang hidup dan cara untuk mendapatkan, dan juga udah bahas caranya mendapatkan atau cara bermain dalam game dunia ini itu gimana, yaitu dengan habit. Itu cara lu bermain di dunia ini, dan gue jelasin strategi gue untuk mencapai goals jangka pendek gue, kemudian goals untuk jangka menengah gue. Untuk jangka panjang itu gue masih belum tahu juga apa. Jadi ya nanti aja, gak usah dipikirkan terlalu jauh buat sekarang. Dan ini gue recordnya ya guys, by the way, jam 5:30 pagi guys, makanya ini gue kayak orang teler. Nah ini gak apa-apa, ini contoh aja bahwa gue melakukan ini dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Cuman ya gue tahu gue dalam posisi yang lebih baik dari kebanyakan orang, banyak sekali orang.
Lu pada bisa bilang gue hoki. Ya emang gue hoki. Gue dilahirkan di keluarga seperti ini, di keluarga yang baik dengan orang tua yang baik. Cuman nggak semua orang dengan kondisi gue sekarang bisa mencapai apa yang bakal gue capai. Tidak banyak orang bisa menjadi triliuner, bahkan jika dia keluarganya lebih kaya dari gue. Makanya gue pengen share ini, karena gue punya keyakinan tinggi bahwa gue bisa mencapai apa yang gue mau. Dan gue share aja gitu dari awal, titik awal gue gak bisa bilang rendah, karena sebenarnya gue enjoy aja enjoy aja kehidupan gue. Cuman tainya ini doang, habit jelek doang. Kenapa ya? Karena itulah Instagram dan lain-lain itu mengganggu sekali lah buat gue secara distraksi ya, mendistraksi sekali. Karena dia itu memanfaatkan otak kita, guys. Dia punya studi gitu kan, punya studi caranya mendapatkan atensi manusia, dan ya dia pakai ke kita. Akhirnya kita ya jadi di harvest aja attention kita, waktu kita tuh dipakai sama mereka gitu. Itu guys. Mungkin kedepannya gue bisa bahas lebih dalam tentang trading. Gue juga bisa bahas lebih dalam tentang pandangan-pandangan yang gue punya, tentang ide-ide yang gue punya, yang mana gue bilang gak terlalu penting. Karena ini juga merupakan suatu ide yang gue punya. Dan ya, fokus gue sekarang adalah untuk melakukan ide ini aja. Ini adalah hal yang gue pengen lakuin aja. Suatu hal yang gue pengen kembangkan di masa depan juga caranya untuk ngomong. Karena sekarang gue masih pakai suara tenggorokan, makanya ini udah serak ya. Gue mau belajar caranya pakai suara perut, tapi ya nggak penting banget lah. Yang penting mah fokus, meditasi, trading. Kemudian dengan trading maka harus tidur cukup. Tidur cukup maka butuh sebuah rutinitas. All the while sembari kita tetap kuliah. Jadi kuliah jalanin aja. Nggak perlu fokus banget diralat untuk situasi gue pribadi gitu. Plus gue itu dapat beasiswa ya untuk kuliah, nggak full, setara 34 juta per tahun. Dan misalkan gue bisa dapetin scholarship atau beasiswa itu, maka duit tersebut bakal diberikan oleh orang tua gue ke gue. Jadi bisa menjadi modal tambahan. Kalian gak usah irilah dengar ya gue puja. Karena gue bilang tadi, gue bisa dapetin setahun itu gue rencananya untuk nge-10 kali lipat yang gue puja. Artinya bahkan jika modal awal kali itu 100 kali lebih kecil dibandingkan yang punya gue. Jadi gue punya $1,000, kalian punyanya $10 alias 100.000. Ya kalian cuman butuh 2 tahun lebih lama untuk mencapai kekayaan yang gue punya. Karena setahun 10 kali lipat, maka kalau kalian 100 kali lipat lebih kecil modalnya, untuk sama modal awalnya kalian cuma butuh 2 tahun lebih lama.
2 tahun dari 70 tahun lebih kita bakal hidup, waktu yang kecil. Jadi just do it menurut gue. Cuman again, gue umur 19 tahun, gue gak punya pendidikan yang cukup terkait ekonomi global, terkait kondisi di luar yang kondisi gue sendiri. Jadi take it with a grain of salt. Jadikan ini cuman teaser aja kondisi awal pandangan gue sekarang. Kemungkinan besar bakal ada yang salah, nggak tahu apa. Dan guru gue, mentor gue yang gue respect dan yang pertama kali membuat gue berpikir seperti ini atau mulai untuk ingin trading adalah Timothy Ronald. Ya, itu aja mentor gue guys. Jadi menurut gue sih dia juga genius. Ya, dia genius. Pemikirannya banyak sekali yang on point. Cuman again, karena gue outlier, gue percaya gue outlier, maka ya gue tetap melakukan trading. Walaupun Timothy berkata sebaliknya, jangan trading, apalagi forex. Ya udah gitu aja guys untuk hari ini. Terima kasih udah menonton. Semoga kalian akan menonton video-video berikutnya ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di update selanjutnya. Next gue bakal mungkin update progres tiap hari aja. Gimana gue secara fokusnya menjalani AFK gameplay tadi yang gue udah sebutkan. Tetap hidup guys, tetap hidup, tetap punya pengharapan, dan just do your habit, just trust the process, just do the process, just be patient and pray to God. Sabar, berserah kepada Tuhan, dan terus berefleksi, terus belajar dari kesalahan, maka ya lu bakal mencapai yang lu inginkan. Amin.